Kali ini kita berada di Kota Denpasar lagi ya. Kita mau review di salah satu teman Sobi yang punya spesifik burung yang di satu jenis ya, hampir satu jenis semua. Itu lebih lengkapnya kita lihat kayak gimana detail burung beliau. Terima kasih. Ya, oke teman, akhirnya kita sampai ya di kandang dari teman Sobi kita yang berada di Kota Denpasar. Untuk lebih lengkapnya kita lihat kayak gimana aja sih untuk koleksi dan beberapa jenis burungnya. Ikuti belakang saya ya teman. Yuk. Ini ya teman ya, teman Sobi kita bersama Atu Turah terusnya yang dikenal sebagai pemain cacah ya. Berapa ekor makin tuh untuk koleksi keseluruhan? Ini total burung sekitar 60-an. 60 ekor? Ya. Mungkin cacahnya mungkin sekitar 55 lah. Oh, berarti ada jenis lain selain cacah ya? Ya, keras, ada hitam, ya. Beberapa. Oke, kita lihat kita gerebek kandangnya untuk spesifik kayak gimana sih tampilan dari koleksi beliau. Kira satu ownernya. Kita cek dulu ya dari penerbangnya, titik intinya. Ada 20 ekor hanya untuk disasar tuh ya? Iya. Tapi sebelum kita untuk melihat atau mereview jenis ini, saya juga sangat salut sekali ya, terutama di kebersihan kandang beliau. Dan karena standar untuk sebuah kebersihan ataupun kesehatan burung ya dari kandang tuh ya, Awalnya. Teman-teman bisa lihat sini nanti. Dari lantainya dan ini nggak main-main loh. Pakai keramik nih dengan gradasi corak ya Ini kan? dari Bombali 2 atau berapa ya? 2002 yang pertama itu ya? Iya, ya Bombali 2 lah ini mulai. Oh. Iya. Oh iya. Awalnya kandang Jemberangan gitu. Oh Kendon. Iya. Oh jadi ternyata atunya pemain daerah negara juga dulu ya? Ya. Di jenis gading tuh? Iya, gading sama merah. Udah Gwin with the wind ya. Oh gitu. Terbawa angin. Oh iya. Karena jenis negara tuh emang terkenal sekali ya untuk lihat terbangnya yang sangat luar biasa, ketinggian dan lanjut itu ya. Sebuah keharusan ya. Oke teman ya, lebih gini kita lihat beberapa koleksi. Nah ini jenis cacah yang dimaksud. Ini sudah mix ke Lombok. Oh mixnya gitu? Iya. Oh berarti nggak pure ya? Nah, Di Lomboknya Lombok Gundul apa Lombok sana tuh? Niki sana. Yang Lombok sana bungu. Oh pakai bungu. Dikrosin ke burung Bali biasa. Tapi dari spesifik muka Bali, salah satu Bali juga. Iya. Cuman hidungnya masih sedikit. Oh iya, Jawa tuh ya. Iya, Jawa. Masih ciri khas dari dulu. Pura boleh kita yang boleh Niki? Remajannya ini ya yang dimaksud keras cacah. Mungkin juga sebagian dari semeton di Bali bilangnya tuh apa ya, berintik ya, keras berintik atau kalau berintik ya seperti ini. Dan mungkin kalau di tempat lain ada sebutan beda tuh kalau di negara atau di Beleng paling bisa disebut tuh
jali. Keras jali kita. Keras jali. Dan pasar pun mengenalnya jali sebenarnya. Oh, kentang. Awalnya nih. Cuman populernya keras cacah. Jadi ini ya burung Bali yang sudah dimix dengan jenis benguk. Jadi karakter badan itu masih kayak benguk tuh Nih. tapi masih udah ada inilah spesifik badan dari burung Bali itu sendiri. Sayap juga kerap itu. Untuk corak cacar juga bagus sekali ya jenis yang ini ya. Dan spesifik dari benguk itu masih kelihatan dari hidung tuh Masih di bawah. masih di bawah ya, bawaan dari benguk. Dan inilah bagusnya ya kalau burung yang nyetel tuh dari jenis bulu apapun ya, kalau udah nyetel dua-duanya atau serasi seperti ini ya pasti enak dilihat kayak gitu. Ini gitu apa saudara lahir atau beda-beda? Beda nih. Oh beda nih. Beda nih. Ya. Ada yang dulu nih. Oh bener ya? Oh iya iya. Masih saudara adik kakak. Oh di kakak sama yang tadi? Pasang, ya. Di induk yang sama tuh? Bapaknya beda. Oke terus. Sebenarnya semua nih satu perempuannya. Ini? Ibunya satu, cuman cowoknya beda-beda. Oh gitu. Bapaknya beda-beda. Oh, tapi hanya dari satu jenis betina ya. Tapi terus disilangi sama beliau. Ya, dicari apa namanya? Pasangan yang pas menurut yang bagus. Oh gitu Itu ya. yang susah sebenarnya. Iya ya benar. Mungkin nanti ya di kita mau menjelang akhir video nanti bakal ada edukasi dari beliau untuk persilangan gen kayak seperti itu untuk mencetak kualitas dan harga ikan yang bagus Ya. ya. Nanti kita dengar kiat-kiat dan beberapa tips dari beliau. Dan ini Lakinya. kakinya. Wih, beda tuh kayak badannya tuh kayak. Beda badannya. Ini cenderung ke bapaknya. Oh gendong. Oke. Beda teman-teman. Walaupun jenis dari gundul, Ya. tapi punya spek untuk badan tuh ya bagus, tenaga juga. Rata sayapnya bagus ya, kerap ya. Dan seperti ini nih emang harus butuh proses tuh ya, Iya. kesabaran Ya. juga nih. Dan bisa Tidak instan lah. tidak bisa. Aduh, saya sangat kagum ya ketika melihat semeton sehobi yang seperti ini, dedikasi dan dirinya ya, lagi dengan proses seperti inilah. Ya teman ya, saya juga apa ya di sini sering sedikit menyampaikan lah bahwa kualitas itu tidak bisa terus dilihat dari bulu tuh ya. Iya. Karena super ataupun apapun ya tidak hanya dari satu jenis saja, kita mungkin bisa lihat dari postur seperti itu. Dasarnya seperti ini, walaupun dengan gundul cacar tapi punya daya tarik yang sangat spesial lah. Yang aja bukan pemain cacar senang lihatnya tuh. Yang atas ini kan masih ada. Ini kakak sebenarnya. Oh niki, Satu ini. sama yang tadi niki. Sama ini kesini. Nah kalau ini kok beda tuh. Nah, ini kan. Gundul satu, sanda satu niki. Nah, Niki beda nih. Niki ada hubungan ke sana. Oh sama yang tadi Ya. itu. Berarti induknya sama juga ya? Induknya betina? sama. Oh gitu. Oh ini sama juga induknya? Ya. Bingung saya temen ya. Ibunya tetap nurunin anak yang sama. Oke, bentar. Bapaknya beda-beda. Berarti ruang lingkup masih di silsilah yang sama ya? Ya. Kalau Satu di garis. satu garis nih. Induk perempuan ya. Berarti kalau di bahasa Bali masih gininya ya masih tetap bahasa kawitan lah dia. Ya kita lihat yuk. Ini jenis yang betina, saya tertarik nih lihatnya. Karena burungnya cantik sekali. Sayang posisi masih berat sama ini. Bulu ranking ya, oh ini bulu muda-muda. Mudah-mudahan. Makanya bulan ini tidak begitu saya mainkan. Oke, entar. Oke. Ya jadi ya emang bagusnya seperti itu ya teman. Jadi kita harus bisa ngelihat kondisi burung, kita cek dulu bulu seperti ini nih ya pasti sangat rawan sekali tuh ya. Oke. Untuk kehilangan bisa pun saat cakup itu ya turun dari Ya kalau dia cakep, kalau dia nggak cakep nggak masalah. nih kalau cakup bahaya itu ya. Cakep bayar. Jadi itu ya salah satu tipsnya
tolong dicek dulu untuk pemain inti, apalagi pemain inti di terbang pagi sore itu ya, ketika memiliki sayap muda seperti ini ya, kalau itu jangan, sangat berisiko sekali itu, guys. Iya. Nah, bersih. Ya nggak ada istilah nanti burungnya otaknya nol. Sebenarnya yang pelihara otaknya nol. Oke. Ada kena sindir saya. Tapi nggak apa, gitulah, bagus kita edukasi nih, kita sama-sama belajar. Di tiang juga, di tiang pribadi ya, teman-teman di rumah juga bisa mengaplikasikan tuh. Ya. Kalian juga untuk gininya lah, tips-tips untuk pemeliharaan burungnya biar lebih mengenal dan bisa memahami. Karena merpati juga butuh dipahami loh. Ya. Ya, Sungai. Aduh, Niki dari segi penerbang, dari cacahnya sendiri Niki yang paling tertua pemainnya tuh yang mana Niki? Yang paling tertua ada di sana ya. Paling di sana tuh. Cek untuk jalan sini juga ada beberapa jenisnya. Tapi sebelum kita lanjut untuk obrolan ya, ini gini lantainya benar-benar gini sekali ya. Itu pertama sekali loh teman saya lihat lantai kandang burung merpati itu emang di keramik seperti ini. Ada beliau benar-benar seorang penghobi sejati nih, kagum sekali tidak tuh. Yang cowok nih, yang cowok. Oh Niki. Iya. Ini silangan pos tapi bengok tuh. Niki bengok itu. Oh Niki bengok. Iya. Awal tertarik cacah kan memang dari jenis lomboknya sebenarnya pertama. Oke, ntar. Iya. Karena cacah Bali jarang ada yang berintik begini. Cari motifnya. Oh, pola tuh ya. Pola, Oh, gradasi warna. iya, iya. Untuk burung ini sendiri berapa tahun tuh untuk asuh pelihara? Ini sekitar berapa ya? 7 tahun gitu. 7 tahun ya. Dan masih aktif terbang semakin ini? Nggak, masih. Cuman ya kita harus tahu kondisinya dia. Oke, ntar. Bulu misalnya. Oke, Itu yang nanti pertama. harus rutin tuh ya, itu pengerjaannya ya. Iya. Ini ya burung tertua untuk jenis cacahnya yang dimiliki sama beliau. Tapi betinanya tuh di jenis yang beda tuh ya, Ya, kalung ya. beda ya. Kita pegang itu sebenarnya. Ini ya. Beberapa lagi nih jenis cacah yang kalung ya. Sangat indah sekali dilihat teman ya. Jenis ini dari mana nih gitu? Pulihnya? Ini Karangasem kan? Oh, Karangasem. Iya. Lokal, ini lokal. Oh, lokal. Produk lokal ya. Iya. Terus kita ambil nih ya. Atas. Ini burungnya sangat nyetel sekali. Dadanya putih ya. Ada masih sayap, masih ada. Oke, teman. Nah, ini dah. Kenapa tujuannya ya kita di penghobi burung merpati itu selalu membentang sayap seperti itu, bukan berarti tidak ada fungsional atau apa. Justru kita di sini bisa melihat katal burung ya, teman. Untuk spesifiknya, ketika memiliki sayap yang rapat seperti ini atau istilahnya kerap ya seperti ini. Tipe sayap yang bagus yang bisa kita lihat, kebentangannya. Badannya sangat bagus sekali ya. Karakteristik dari sebuah burung Bali itu ya seperti ini tuh ya. Iya. Dia naik, Ya. tapi dia sedikit kuncup ya. Tenaganya temannya saya lihat. Tenaga burung yang bagusnya kita pegangnya tuh kita bisa lihat dari cara dia berontak. Jadi tips-tips itu ya pemilihan burung Bali yang bagus tuh untuk gradasi diri bokong sama dada juga. Teman-teman lihat. Untuk di pakan burung Bali itu tidak harus mesti ya ekor yang kempiar seperti itu bagus, bahkan jenisnya juga bagus sekali. Intinya ya balance lah. Dan jenis ini sangat bisa dipastikan punya daya terbang tak luar biasa. Pernah beranak gitu, Diki? Ya, pernah. Anaknya bang ikut seperti Niki atau beda? Ini Oh, kita lihat ternyata ini ya sempat berkembang di sini. Oh, jenis
Yang ini baru nih. Oh ini baru. Yang Tadi perempuan. yang betinanya aja ya? Iya. Emang kecil aja ini. Agak salah asuh mungkin waktu kecil. Oke, nonton. Tapi ini ya teman ya, kita lihat dari corak hampir sama tuh kayak induk nih ya. Iya. Matanya sangat merah. Walaupun kecil, tapi dia lihatnya burungnya cantik tuh. Penting itu ya, walaupun jenis bulu apapun, asalkan jantan betinanya punya kemiripan di jenis bulu yang sama, itu punya apa ya, Nilai daya plus. lihat nilai plus dan daya lihat yang enak, sejuk lah, Menarik dan lah, menariknya. Cacah sebenarnya banyak jenisnya. Oke, dan Ya. Coraknya banyak. corak itu dari kita tuh, dari bisa dibeda-bedakan atau gimana? Ini misalnya agak hitamnya lebih berintik lah. Ini ya. Oh lebih rame kan ya? Ya, lebih Kecil rame. ya? Oke, dan Ada yang hitam kayak ini. Ini masuk ke kiras batu sebenarnya. Antara hitam dikit berintiknya. oh iya ya. Agak hitam ya. Kiras batu sih sebenarnya. Oh dikit di kira batu. Iya. Walaupun ini di jenis bintik juga tuh ya, atau Itu pecah juga ya. cacah juga. Antara hitam sama keras ya. Degradasi bulunya tuh hampir gini ya, sangat berpaduan sekali lah sama hitam tuh, dan sampai ratap tuh ya. Iya. Dia hampir hitam keseluruhan, tapi masih ada beberapa coraknya tuh ya seperti cacah gitu. Nah kalau yang paling spesial tuh jenis cacah tuh yang seperti apa tuh? Ini Mungkin sebenarnya. teman-teman di rumah biar lebih Kalau dapat tahu. yang model begini berintiknya, Oh seperti ini King. iya, Oh, ya lebih rapi dia. lebih rata tuh ya Iya. dibandingkan jenis ini. Oh ya teman, saya baru ngeh juga ternyata nih Ada banyak jenis. banyak versi tuh ya, Iya. berintik itu ya, yang karena kita sendiri juga baru tahu gitu tuh perbedaannya. Karena kita tahu berintik itu atau cacat itu ya seperti itu aja, dan Ya. kita spesifiknya sangat beda sekali ya. Jadi ini kira cacah yang punya kualitas yang bagus ya, coraknya seperti ini teman. Mbak ambil tuh. Oke. Wih, tenaganya tuh. Aduh, ini lengan saya udah gede nih, tapi dia masih bisa berontak juga. Jadi ini ya, karakteristik burung yang menurut yang pribadi itu kayak burung seperti ini itulah yang punya badan, kualitas badan yang sangat bagus, luar biasa, istimewa, sebutnya ya seperti ini temen ya. Jadi coba temen nih lihat, coba perhatiin dari tenaga aja temen lihat nih, dari cara yang berontak. Dan spesifik badannya seperti ini, Iya. antara bokong sama dada, Iya. hampir tuh nih. Iya. Karena kenapa? Proporsional ya antara bokong, panjang ekor, Nih, lebar kibul. sangat nilai sempurna sekali. Dan kenapa ya di pakom itu kita bilang jenis seperti ini punya daya bagus. Itu bukan tanpa alasan ya, bukan hanya dari kesenangan kita Ya, saja enggak, ya. tapi emang apa tuh ya, jenis beras seperti ini memang punya terbang luar biasa Ya, tuh ya, untuk iya. ketinggian tuh ya. Bukan karena selera, bukan. Memang bawaan burung spesialnya pengaruhnya di terbang, bentuk burung sangat pengaruh. Oke, jadi itu teman ya. Jadi disinilah bagusnya kita sama-sama edukasi, sama-sama belajar. Seperti Titi yang juga belajar sama beliaunya. Saya pegangnya susah teman ya, bukan buat-buat loh ini, bener-bener ya. Saya juga tenaganya tuh. Kenapa tuh nggak jadiin induk ini tuh? Ini habis lar terakhir ini. Oh, Nah, kurang ini banget. mungkin, iya. Oh, kentan. Tenaganya kalau di Bali ya, ini namanya kerap ya. Kerap, lemuk semua ada di sini. Bulu jelas sudah yang jelas sudah bahwa jiwa bulu yang paling bagus di Caca sudah melekat lah di burungnya ini. Sandah muka juga tuh. Ini kita coba deh balikin yuk, saya udah nggak kuat pegang. Berontak terus, tenaganya luar biasa sekali ya. Dan ini cedera tuh ya karena isi aksesoris
Sewireng ya? Nggih. Harus berani, intinya harus berani. Oke, enten. Usia burung seberapa itu harus dimainkan Oh. untuk cari pengalaman Nih, walaupun dengan semua risiko. dengan segala risiko. Mungkin kalau yang pribadi ya, kalau saya pribadi, kalau punya penerbang, istilah kayak gitu, kalau saya pasti pilihin burung yang paling terjelek ataupun bodinya paling besar lah untuk di Sewireng. Tapi beda dengan beliau justru menempatkan aksesoris tuh di burung yang paling bagus menurut Titiang ya. Itu benar-benar punya tang luar biasa, keberanian juga, karena burung yang aksesoris itu otomatis dia ketahuan dong ya. Iya. Tapi ketika dianyut atau apa karena Ya. bersembunyi ya dari aksesorisnya tersebut. Salut ke tuh, salut benar salut ke dia. Nah tuh sebelum main breeding ini pasti sempat nih coba di jenis bulu yang lain tuh ya. Ya, Itu dari jenis bulu apa mantan? Atau coba dari awal dari atau mulai bermain burung merpati Bali ini? awal merpati pastilah main banyak bulu kan. Iya. Nah, setelah itu main hitam. Hitam. Nah, beralih ke cacah. Kenapa cacah? Karena saya sudah pernah bermain dengan hitam, Iya. bermain dengan kera sudah. Nah, sekarang mencoba di burung cacah ini biar tahu karakter terbangnya sebenarnya. Oke, ntar. Nah, ternyata cacah ini lebih cenderung ke kera ternyata terbangnya, tidak ke hitam. Oke. Ya. Emang apa itu untuk punya Karakternya? karakter dan perbedaannya seperti apa? Nanti teman-teman di rumah biar tahu gimana. Karakter terbang misalnya hitam, kalau hitam lebih banyak mebah istilahnya, naik dia, tidak muter terlalu banyak muter. Oke, ntar. Jadi teriaknya lebih panjang ya. Itu pengaruhnya biasanya kecepatan tingginya lebih cepat ya. Oh, cepat tinggi. Ya, lebih cepat tinggi dia ya daripada bermain dengan ke samping. Kalau keras tuh biasanya banyakan main ke samping ya. Oh gitu. Makanya paling susah itu main keras sebenarnya kalau satu bulu. Oh gitu. Kalau dengan banyak bulu luntur ya. Oh, gitu. Nah, kita yang coba ke cacah, ternyata tingkat kesulitannya sama dengan bermain keras. Keras, oh gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya. Oh gitu. Jadi ada tataran tersendiri itu ya? Ada. Tapi akhirnya beliau bisa ya mematahkan hal tersebut dari 2015 tuh ya 2015 sampai sekarang di penghujung 2021 beliau bertahan di cacah dan mampu membuat cacah tuh ya dari sedikit orang lirik ya mulai terangkat lah juga. Nah, artinya pencetusnya temannya. Kalau di mana-mana cacah pasti dekat dengan Duraros. Oke, ya, kita lihat juga nih kandangnya, nih desain kandangnya sangat unik sekali atau? Ini desain sendiri nih tapi Desain buat tukang. sendiri nih, Ki. Oh gitu. Ngerjakan sendiri. Cuman bahannya pas renovasi ini banyak yang mendukung gitu kan. Teman-teman banyak yang dukung lah. Oke. Ya, dari atap, bahan lah. Banyak sponsor. Banyak sponsor. Jadi itu ya juga bagusnya kita bermain di burung merpati sama-sama temen tuh fasilitas support seperti ini contohnya. Tapi itu harus diimbangi juga dengan kreativitas yang bisa menghasilkan ya sebuah seperti ini yang luar biasa sekali. Ini yang setelah hama tikus. Oh, seperti ini macam juga nih. Oke. Jadi yang apa namanya? Desain biar anti tikus lah dari plafon ini kan. Oh, rapat pun Ya, ya. Iya, ini kena bentuknya. Iya, iya, teman. Safety sekali Atas, tidak di ada. dalam ada plafonnya. Oh, Yang iya. biru nih kan. Oke, coba kita teman lihat yuk. Mungkin kalau di Bali tarifnya kayak seperti tarif pakai lampu LED lah gitu teman ya. Aduh. Ada suasana. Oke, gimana nih Ki? Oh, coba kita teman yuk. Tes dulu lampu LED-nya. Sponsor ya. Sponsor. Nah, ini dari sponsor juga, tapi brandnya tidak bisa saya sebutkan ataupun ownernya karena kita tidak di endorse ya. Just kidding teman ya. Ini sangat luar biasa loh. Ini hal-hal baru yang Titiang temuin tuh. Tingkat untuk safety-nya juga. Kalau di Denpasar sangat gini tadi tuh kayak untuk jenis tikusnya tuh ukurannya sangat besar, beda lah Ya. dengan kita yang berada di Jenisnya beda. lebih ganas juga tuh nih. Bagian nasi. Sekali dia dapat, dia harus besok datang lagi harus dapat. Pernah ada gini tuh sampai kemakan atau mati gara-gara tikus? Ada satu leret ini yang bawah.
Oke, itu Ya. berapa ekor nih Kang? Ada 6 ekor cacat dan mati, cacat permanen. Iya. Ya mudah-mudahan setelah renovasi ini tidak terjadi lagi tuh ya untuk ini ya. Kasihan juga temannya nih jenis-jenis, coba teman lihat jenis cacah seperti ini ya luar biasa sekali. Semua yang di sini tuh cacah, cuma ada sepasang ini hitam. Ya, saya Sepasang tuh. Ini burung bali juga tuh. burung bali ya. Ini. Terus satunya hitam tuh, tapi ada lagi. Ada lagi Oh, ada sepasang nih. Oh. Ini 2 pasang dari hitam, sisa hitam yang lama. oh gentong. Iya. Oh. Ya kalau bicara global masalah burung tua ini dia kalau cacah tertua Itu ya tadi. ya. Oh, kalau burung global dari intinya Niki. Ya, ini yang tertua. Yang laki Berapa tahun nih gitu? ini 2000 berapa ya? 2015 ya. Oh. Lebih ya kayak yang tadi ya. Ini yang jenis burung Bali, Original kali. original. Pure Bali Niki. Ini dapatnya di mana Niki tuh? Dulu di temen Oh, di tempat. Ini burung bekas, kerasan tapi lukung. burung lengkung ya. Lukung ya? Oh, karena kita di Bali tuh biasanya yang terkenal di sini ya masih di daerah kerasan ataupun lukung ya. Ya, kiblat ya. Kita tuh bener Berat sekali ya. murah sekali tuh. Ini ya jadi apa ya, tantangan juga di saat musim penghujan gitu nih. Iya. Ngurah karena ngurah Di atau saat seperti ini kita justru harus punya apa namanya? Perhatian yang lebih untuk burung sebenarnya. Dari pakan, dari nutrisi. Oke, Tan. Ya. Jadi ada asupan nutrisi Ya. juga tuh, Nge. Dari apa tuh? Biasanya sih minyak ikan Oh, atau pakan-pakan yang banyak serat. oke, Tan. Ya. Jadi itu penting juga ya teman ya untuk menjaga dari kesehatan, untuk stamina di musim-musim seperti ini nih ya perlu asupan nutrisi yang bagus. Iya. Jadi untuk lebih lengkapnya nanti mungkin teman-teman di rumah ya sekedar sharing ataupun nanya-nanya tentang yang program burung bisa langsung kontak beliau karena beliau orang yang sangat humble Ya. dan tidak sungkan-sungkan juga saling berbagi itu nggih. Iya. Karena kita di hobi juga saling mensupport lah. Jadi bisa saling membantu juga punya apa ya, punya anu sendiri tuh ya di situ ya. Iya. Ini terbangnya pagi sore atau Pagi sore. aja? Pagi sore tuh. Cuman musim ini kebanyakan sore aja. Oke, ntar. Pagi karena musim predator. Oh iya, oh bulusan tuh ya. Misal ya. Jadi di sore makan, di sore dari Kasihan burungnya. Iya. Dari jam berapa tuh? Sore nanti jam 6 karena jam 6 sekarang agak terang biasanya sebelum itu setengah 6 udah naik, setengah 6 kurang udah naik. Sekarang jam 6 masih terang, Oh, jadi jam 6 lah Oh, start. jadi sangat penting juga ya membaca situasi, Iya. dan juga kita harus juga bisa memahami selain karakteristik dari burung dari cuaca juga harus Ya. tentu ya. Apalagi sekarang di pasar setiap sore pasti hujan maksudnya. Niki sudah lihat ada beberapa jenis cacah dari Malong tuh ya. Malong pun api Niki. Malong kan? Oh Malong. Tidak teman nggak teman. Burungnya lagi sange tuh kayaknya. Kameranya bisa dimasukin. Cuman sambil pasangan. Ya, sambil. Itu dari jenis malong. Kalau cacah malong tuh ya, yang masih sedikit Tapi lah. masih jenisnya ke jemurannya ya. Oh gendan. Oh ya posturnya juga tuh ya. Jemurannya ya. Ini dulu aku dapatnya di mana nih Ki? Ini di apa namanya? Buleleng. Sorry boleh. Ikan aja ya. Oh. Oke, itu jalan masih tahap pengembangan. Dulu coba untuk di mix tuh ya. Iya. Coba di mix ya. Itu ada desain lain juga ya dari sebelum dari kandang intinya, ini kandang kedua mungkin ya. Ini desainnya sangat tumben juga saya melihat nih tuh, tumben kita yang ini gitu. Ini sangat apik sekali ya, bagus untuk umbaran tuh ya. Iya. Ini fungsionalnya untuk umbaran aja atau Awalnya sih umbaran, kita? udah kandang, Oke. ya terpaksa. Fungsi dia. Fungsi ya. Fungsi jadinya. Jadi ini ya juga. Cuman kendalanya kalau begini
burung yang dikurung kasihan ya. Kena kotoran. Karena ada burung di atas pasti berarti ke sana tuh ya. Ya. Jadi mungkin ada beberapa ekor tuh untuk indukan cacing yang khusus untuk diternak. Indukan sementara itu baru 2 yang lempar. 2 pasang tuh. 2 pasang ya. Di jenis sapi mana? Di jenis Bali ada. Ini ada crossingan. Ini mungkin unik mungkin beli ya. Ini itu benar nih. Ya. Ini pola yang beda mungkin. Oh, lihat teman ya, beda dari banyak yang tadi ya. Ini punya corak yang gimana ya? Gradasi ini kayak unik tuh, unik banget ya lihat ini. Ini pos tapi jenis napi lagi. Pos sih. Oh pos. Tapi kayaknya sudah crossingan sih. Oke, entar. Oh ya teman ya, kamu lihat polanya sangat beda sekali. Hitam, gradasi hitam dia lebih gimana ya? Selain rapi lebih besar tuh ya. Iya. Betul-betul. Heeh. Bercak-bercaknya lebih besar. Lebih besar, tentunya lebih bagus lah untuk dilihat. Ini itu silangan dengan jenis napi gimana? Ini jenis Bali ya. Oh Bali cacah juga tuh. Pecah juga. Sandak atau sama Sandak. seperti ini? Oh Sandak. Kostum karo teman ya, nanti bisa apa? Mak. Berkembang dan punya corak-corak yang berbeda di jenis cacahnya gitu. Burungnya sangat sekali ya gitu. Niki dapat di mana nih gitu? Ada temen lu yang ngasih. Oke, nonton. Iya. Luar biasa sekali ya. Oke, teman ya, ini juga saya melihat sebuah burung yang sangat berbeda sekali. Mungkin nggak tahu ya, mungkin di tempat lain ada lagi atau tidak. Mungkin kayak seperti kemarin kita review di kandangnya di Aji Cimaran, di sana ada jenis burung yang sangat terlangka sekali ya. Mungkin itu satunya yang kita sebut burung jatuh. Di sini juga tidak kalah uniknya gitu. Perjenis ini kayak cuman di sini atau gimana? Kayak mirip seperti apa ya, binatang purba kayak itu ya. Tirek. Seperti Burung melik. coba dilihat nih, melek tuh kayak Nelik. oh nelek, Ya. bukan melek ya, ini nelek jenis Karena yang lihat pertama kesannya nelik. karena hanya punya 2 jari jemari seperti T-Rex ya, dan bukan hanya memiliki dari segi unik dari kaki saja, dari sayap juga nih teman-teman lihat. Sayapnya buntung ya. Ini kayak jantan tuh ya. Jantan ya. Oh, ini cruising burung napi nih. Jembrana sama benguk. Oh gitu. Jadi ini ya tampilannya ketika jembatan sama benguk disilangkan, Benguk sana. benguk sana jadinya, tapi dari muka juga masih tetap kelihatan lah. Matanya masih tetap. Mata tuh nih. bawah ya. Jadi ya, atunya sangat senang sekali untuk bereksperimen. Jadi teman-teman bisa lihat ya keunikan ketika jalan tuh di T-Rex tuh. Berarti ini ya. Wih, terbang nggak mau dia. Nggak mau dia. Itu mungkin kan ini di cuaca yang kurang bersahabat lah, kurang baik nih di musim penghujan ataupun di bulan juga atau musim dingin. Mungkin ada mungkin dari tips ataupun kiat-kiat dari cara perawatan pakan atau napinya bisa terus berbagi atau sharing sama teman-teman di rumah. Ya. Yang pertama sih di nutrisi, pakan lah, jenis pakan yang harus diberikan tuh apa, misalnya beras merah atau musim mabung atau murah seperti itu biasanya kacang hijau biasanya dikasih ya. Itu pakan yang itu berupa jagung itu ada langsung kasih atau gimana? Nah, itu lebih baik dipisah-pisah. kalau bisa Ini kalau dijadikan satu misalnya jagung campur, ini masalah kebiasaannya sebenarnya. Ya, yang lebih bagus dan kalau tiang dipisah ya. Kacang hijau kasih segenggam misalnya. Kalau kebanyakan juga tidak bagus. Ya, karena dia penerbang sebenarnya. Kepenting itu tuh banyak kan tuh. Itu fungsionalnya tuh apa nih? Pertumbuhan
membantu sih, tidak mutlak sebenarnya, karena sebenarnya bertentangan ya kan. Kalau dia berbati cenderungnya kan di biji-bijian atau pangan lah. Sekarang kalau minyak ikan dasarnya kan ikan ya, tidak nyambung sebenarnya, cuma membantu sih ya. Jadi ada kandungan nutrisinya Ya. bagus tuh ya, tanahnya. Dari ini kok atau ada nggak tuh kiat-kiat nanti mungkin di saat musim-musim tertentu seperti penghujan ada jenis pakan diganti atau kita tetapin saja atau ada penambahan lain lagi atau gimana tuh? Ada sih penambahan ada. Jenis-jenis pakan itu beragam, bisa diganti, Oke. boleh ya. Kalau satu jenis saja tidak bagus juga. Tergantung juga kalau kita pelihara burung-burung, terutama jenis-jenis big, Iya, lebih besar nih. burung besar, kita harus apa namanya, kalah di waktu. Misalnya kita kalahnya di pakan. Kan otomatis juga ada bahan lebih banyak tuh ya. Ya, ya, asupannya beda lah. Aku tuh kayak gimana sih tuh untuk mencetak sebuah daya ingat yang bagus di jenis burung tuh kayak gimana? Mungkin kita bisa sharing atau penyampai nanti ke teman di rumah mau mencoba mungkin ya untuk punya penerbang daya ingat yang bagus itu seperti apa? Pertama kenali dulu bibitnya. Ya harus burung terbang pertama itu. Betul indukan itu. Indukan itu. Harus burung yang kita tahu sejarahnya. Iya. Itu baru kita kembangkan. Kalau enggak itu sama aja, sama juga bohong ya. Oke, tuh. Nih. Jadi kondisi terkini burung itu dikembangkan hasilnya jauh lebih bagus. Kondisi terkini dari badan burung, tetap burung terbang harus kita kembangkan, jangan sampai burung hias atau burung koleksi ya. Kalau itu dikembangkan hasilnya mau sih, tapi agak apa istilahnya lebih sulit lah. PR-nya terlalu banyak untuk dilatih. Berapa daya ingat ya? Daya ingat, terus untuk tinggi terbangnya juga baru itu. Nah, aku kan tadi kita sebelum temannya sempat juga berbincang-bincang sama beliau. Nah, ada satu yang menurut saya tuh kayak ilmu yang baru ataupun mungkin perlu dicoba juga ya. Itu apa? Biar tidak terjadi benturan gen. Atau kan menyarankan nih kalau anakan dari satu pasang anakan tuh anak lebih baik tuh jangan dipasangin sampai Ya, apapun inbreeding tuh jangan seperti itu ya. Ya, Lebih bagus hindari dipisahkan. itu. Karena inbreeding kalau tampilan atau visual memang lebih bagus ya, cuman untuk ketahanan terbang penyakit kalah ya. Oke. Ya, kalau bisa ngembangin kita punya dua indukan, nanti itu di crossing, nanti itu beranak lagi lebih bagus ya. Lebih cepat pengembangannya, lebih cepat. Iya. Tapi itu butuh proses tuh ya, Ya. karena biasanya ya kita Cuman hasil yang terbaik kan harus betul sekali. harus proses ya. Proses. Jadi itu teman ya, nih pertama kali saya lihat, atau saya mengetahui ya, karena juga tentunya mencoba dan terbukti seperti itu ya. Jadi teman-teman di rumah kalau yang mencoba silahkan mencoba. Jadi itu sebuah tip, Intinya sabar lah. sabarnya. Kesabarannya harus ekstra ini. Sekarang pilihannya tuh dari teman seperti itu. Jadi kalau mau mencari daya ingat yang lebih bagus, daya tahan dapat kesehatan lebih bagus ya bagus seperti inbreeding tadi. Kita jangan breeding lebih bagus. gitu. Ya. Jangan menyatukan burung dalam satu induk yang sama ataupun satu gen kayak satu saudara lah, jangan kita Saudara, ya. pisahin, cariin jenis yang lain dong ya. Ya. Terus kita kembangin dan seterusnya seperti itu. Nah, itu sangat berpengaruh di daya ingat. Itu tips dari beliau. Jadi buat teman yang mencoba yang mencari sebuah kualitas dengan daya ingat yang bagus ya silahkan dicoba, karena beliau juga sudah mencoba dan terbukti. Ya mungkin ini itu juga salah satu karena itu masih mungkin tidak sedikit juga teman-teman sehobi itu masih awam tentang masuknya atau ininya burung baru itu sangat berpengaruh tuh menurut Arthur itu kiat-kiat yang bagus atau positif itu seperti apa nih untuk mengantisipasi lah sebuah penyebaran virus nih. Ya. Yang pertama datengin burung baru, kalau bisa karantina, jangan langsung masuk kandang utama. Karantina ya minimal 3-4 hari lah. per hari ini kok. Ya. Jadi pelajari dia apa dia sehat. Biasanya pengaruhnya burung sehat, kita beli burung sehat masuk
paling paling sering berpengaruh itu suhu Suhu ya. ya, suhu kita di rumah, di kandang Iya. dengan tempat beli burung Oh, yang kita awal datangkan. asal muasalnya ya. asal muasal. Itu pengaruh ke kesehatan burung ya saya. Oke, betul. Makanya orang kadang-kadang beli burung wah enak segar gitu misalnya. Iya, betul. Itu bisa dia kena di rumah karena perubahan suhu. Oh, jadi itu bisa menyebar tuh ya? Bisa. Nah, drop dia. Nah, kita kan nggak tahu dia bawa penyakit atau memang sakit atau karena dia sakit karena perubahan suhu. Iya. Kalau bisa karantina dulu lah. Oh, gitu. Jadi itu teman ya. Untuk keamanan Iya. burung kita di kandang. Jadi itu karantina yang bagus tuh kita berapa hari tuh atau kita harus melihat dulu tuh spesifiknya Perkembangannya perkembangannya. Itu bisa lihat dari dipantau terus dari kotoran, Oh. dari gerak-geriknya misalnya. Oke, entar. Ya, pemberian suplemen pakan. Hmm. Setelah itu kita lihat observasinya baru masuk kandang utama. Gitu. Jadi itu teman-teman ya. Jadi salah satu tips tambahan dari beliau juga bahwa untuk burung yang baru tuh lebih baik di karantina tuh guys, mengantisipasi untuk semua kemungkinan lah Ya, gitu. menjaga kemungkinan terburuk Iya. dari ganasnya virus lah. Nah, Itu dari hal sepele biasanya. Awalnya hal sepele. iya. Satu dari pemilihan burung pun Niki kan banyak sekali Niki jenis-jenis burung mungkin yang lebih booming ya. Dari cacah, dari itu tuh masih banyak jenis burung yang lain. Nah, mungkin ada beberapa burung ya jenis itu termasuk premium lah, dikira silver ataupun apapun. Nah, kenapa justru Atu mengangkat atau Atu mengkhususkan untuk memilih cacah? Padahal cacah itu sedikit ya untuk Ya. peminat dan liriknya. Peminatnya sedikit. Ini kenapa ini kau nyebabin dan apa Atu bisa jatuh dan gininya ke cacah nih kan? Membuat Atu spesial ngerasa bahwa ini pemilihan burung yang harus saya kembangkan. Unik, pertama unik. Dari apa namanya, motif corak itu yang pertama, karena seni tak lihat ada berintik-berintiknya. Oh, gradasi Terus tantangannya juga tantangan untuk membuat dia tinggi bagaimana. Biasanya burung begini agak katos. Oke, ntar. Iya. Kayak katos naiknya biasanya satu koloni burung satu kandang Iya. paling dia punya sepasang atau ya paling banyak lah 2 pasang. Dia tak pernah tuh ya, bahkan ini kayak satu-satunya deh yang mengkhususkan cacah sebanyak Niki. Ada sih sebenarnya yang bener? tapi kayaknya banyakan yang apa namanya mundur. Hmm. Entah alasan dengan alasan apa itu pribadi mereka lah. Oke, ntar. Oh, iya. Dikit yang lihat dari keunikan bulu sih sebenarnya. Oh, itu dibuat data Ya. sendiri tuh nih. Nih, Dan berhasil, dan dia sangat berhasil ya. dari masalah pengembangannya ya. Dan berhasil juga teman ya untuk mempopulerkan jenis cacah ini. Loh, Dan populer ya? iya nih kan. Karena seperti apa yang bilang tadi, yang nama dimanapun ada cacah ya pasti melekat dengan sosok beliau ya, itu harus. Ya, pasti siapa yang tidak tahu teman ya, kayak gitu. Jadi itulah dari segi gininya, kalau mau hobi itu kita benar telaten dan menjadi ya pasti bakalan ada sisi positifnya lah, bukan Ya. jadi imbas sendiri itu ya. Ya. Tapi sayang ya kita tidak bisa melihat terbang karena kita kesini terlalu awal Ya. karena Nanggung. ya cuaca juga kayaknya udah mulai gelap gitu. Nih. Dan pasar memang sudah dari seminggu seperti ini. Oh sore hujan. Jadi kadang-kadang penghobi kasihan nggak dapat Benten. mainin burungnya sore. Oh, iya. Terus predator udah mulai sampai bawah Oke, ntar. ngejarnya ya. Oke teman, jadi itu teman ya obrolan kita hari ini benar sangat sekali untuk ini ya, untuk edukasinya sangat luar biasa. Kita yang juga sendiri bakal dapat ilmu ya, teman-teman di rumah juga seperti itu. Dan tunggu ya, kita mau ngasih oleh ataupun kenang-kenangan dari yang dari terus dibahas kita teman ya. Oke, ini itu semua kenangan kenangan Iya. yang kita Isi semua kali. ini Sitian sudah semua niki kecintaannya. Oke, mungkin dari teman-teman nanti ya saya juga minta supportnya untuk di rencana event kita untuk bidik kontes mungkin di bulannya entah bulan Maret atau Februari, Maret atau April. Jadi untuk titiknya nanti yang saya akan itu melalui grup kayak gitu. Jadi saya minta doa dan supportnya. Dan satu pesan juga sih di kesempatan kali ini,
apapun bentuk eventnya, entah itu pelepasan, entah itu kontes, kita sering support lah, karena kita juga bakal di wadah yang sama tuh nggak. Ya. Jadi pengembangan dan giat-giatnya kita selalu untuk hal-hal positif ya kita selalu dukung lah. Demi perkembangan merpati Bali di Bali. Bali nggak ya, dan bisa dari Bali kita dikenal jadi untuk di luar Bali. Jadi itulah temannya dulu ya. Semua banget sudah nemenin Niki untuk atunya. Nggih. Semua banget Niki juga untuk waktu dan ginannya open sidel. Jadi nanti teman ya, dan jangan lupa juga supportnya untuk like, share dan subscribe untuk titik yang lebih excited lagi dan bisa menunggu lagi teman-teman berbicara beliau. Jadi segitu aja dulu. Ciao. Nggak dipakai dulu tuh guys untuk gininya. Oke. Ini XL. XL gitu. Make sure there's no gun, only roses. Make sure there's no guns and only roses. Jarum-jarum yang biasa kan anjing.